Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya Nina Nugroho dalam live Instagramnya Nina Nugroho Store yang diadakan setiap hari Rabu dan Sabtu. Nah, di hari Rabu ini seperti yang sudah digadang-gadangkan di Instagramnya Nina Nugroho Store, akan di kita akan membahas topik yang penting banget untuk perempuan, yaitu perawatan wajah saat di rumah aja. Nah, untuk mbak semua yang di rumah, mudah-mudahan punya kesempatan untuk nonton ya, karena di sini mbak boleh bertanya apa saja seputar tema, dimana dua pertanyaan terbaik di akhir sesi nanti akan diberikan hadiah oleh Nina Nugroho Store. Jadi stay tune terus Mbak, karena siapa tahu pertanyaan Mbak yang dipilih menjadi pemenangnya. Nah, hari ini untuk topik perawatan wajah saat di rumah aja, kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa. Namanya adalah Dr. Ika Mikradini, AAAM, Siptek, MKes, A3M. Nah, itu apa aja nanti kita tanya sama Dr. Ika. Dr. Ika ini beliau dokter yang cantik, terus juga ramah banget, baik banget gitu. Kemudian Dr. Ika juga adalah seorang direktur dan juga dokter konsultan di NHK Beauty Care. Nah, cocok banget nih kita sama kebutuhan kita sebagai perempuan. Oke, kita coba undang ya Dokter Ikanya ya. Mudah-mudahan beliau sudah siap. Sehat-sehat semua Mbak ya, semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, tidak kurang satu apapun, diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi cobaan selama COVID-19 ini ya Mbak. Gitu. Untuk Mbak yang belum punya baju lebaran, bisa dicek di Instagramnya Nina Nugroho Store. Kita sudah launching 15 koleksi baju lebaran. Nah, bisa dilihat tuh Mbak, warna-warnanya ada yang hitam, ada yang putih, ada warna pastel juga yang cocok banget digunakan pada saat hari raya. Walaupun hari rayanya di rumah aja, tapi untuk menumbuhkan spirit bahwa namanya ibu-ibu tuh sama anak-anaknya apalagi selalu berusaha untuk nyiapin tuh baju lebaran, nggak usah yang bagaimana banget, yang penting spirit baju lebaran, spirit lebaran. Tapi itu semua bisa diambil dari mana aja, spiritnya bisa dari makanan, bisa dari baju. Nah, ini dia dokter Halo, Ikanya. Assalamualaikum Mbak Nina. Halo dok. Assalamualaikum Tadi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada error, Mbak. Kumaha damang Gimana? dok? Oh gitu. Gimana Alhamdulillah. kabarnya? Sehat, damang. Alhamdulillah. Ya Allah, saya tuh jadi ngerasa gimana tuh kalau lihat sama dokter tuh wajahnya ya. Dibantu make up dan cantik alami. Nah, nanti ditanya-tanya sama Mbak semua nih di rumah, Siap. gimana sih dok caranya supaya bisa seperti dokter Ika tuh wajahnya, kulitnya kayaknya sehat gitu Ya ya, Allah, Masya enak ngelihatnya Allah, teh Masya adem Allah. jadinya. Saya mana, aduh ampun deh kalau Mbak Nina. Gimana Mbak? Kita Nanti, ngobrol-ngobrol apa nih? iya dok. Mm-mm. Iya, ini kan sekarang lagi masa pandemi COVID-19 ini kan banyak sekali mbak-mbak yang sebelumnya bekerja sekarang harus bekerja dari rumah kan. Nah, kalau misalnya kerja otomatis kan udah otomatis lah pagi itu kan kita langsung bersiap diri ya kan, melakukan perawatan rutin di pagi hari, kemudian pulang kantor di malam hari juga udah otomatis. Nah, pada saat ini kan pandemik ini kan banyak juga yang WFH kan dok, work Iya. from home. Nah, WFH ini kadang-kadang kita nggak punya disiplin diri yang cukup ya, pada akhirnya
lupa sama perawatan-perawatan yang sebelumnya dilakukan gitu. Nah, jadinya ya ampun, berdasarkan riset sederhana kita nih dok, selama WFH tuh ternyata malah yang salah atau beda lah kayak waktu pas kerja gitu. Ada juga yang malah breakout, beruntusan parah dan segala macam. Nah itu kenapa ya dok kira-kira seperti itu? Padahal di rumah aja gitu. Iya bener sih. Jadi memang itu banyak sih sebulan ini ya, sebulan hampir 2 bulan itu banyak banget yang ngeluh, dok kenapa ya kok aku tuh jadi beruntusan gitu, atau kenapa ya kok jadi jerawatan, terus kusam, padahal di rumah aja loh gitu kan. Putus-putus nggak ya Mbak Nina ya? Padahal kan di rumah aja. Jelas dok. Sip. Nah, padahal kan di rumah aja gitu. Jadi sebenarnya itu sih ya faktor nggak disiplin itu gitu. Sebenarnya kan kalau walaupun kita di rumah aja ya mandi ya kalau bisa rajin lah. Minimal cuci muka 2 kali sehari. Kemudian walaupun di rumah aja kita tetap pakai. Mandi rajin ya. Iya karena kan kita biasa begitu bangun main HP dulu. Bener nggak sih Mbak? Terus kayaknya mau mandi kurang siang akhirnya iya, malam betul, itu dibawa sampai siang misalnya itu kan nggak boleh gitu. Nah kemudian ketika di rumah juga disarankan tetap menggunakan sunscreen. Kenapa gitu? Karena panas dari kompor, kemudian dari visible light dari lampu yang ada di rumah, kemudian kita kan di rumah itu menggunakan jendela ya, matahari kan otomatis kan pasti juga masuk gitu. Jadi hal-hal itu sunscreen dan facial dan pencuci muka itu wajib banget, itu harus benar-benar kita gunakan. Jadi nggak boleh males sih. Kadang kita ketika mandi yang kalau sehari sekali aja udah alhamdulillah, terus malam kita merasa kita di rumah aja kan. Jadinya malamnya kita nggak cuci muka lagi, itu sih sebenarnya yang menyebabkan ya kulit jadi kusam. Kemudian pola makan ya Mbak ya. Jadi sekarang itu kan bertebaran banget tuh. Kalau di Instagram, orang promosi banyak yang jualan, kemudian temen juga nawarin. Dan rata-rata itu kan makanan-makanannya itu mengandung tepung, kemudian gula, selanjutnya yaitu yang mengandung glycemic index yang tinggi yang bisa menyebabkan jerawat gitu sih. Kemudian olahraga kita juga kurang kan selama WFH ini pastinya gitu. Itu sih yang menurut saya sih rata-rata tuh itu. Ditambah stres juga ya dok ya. Oh iya benar, stres benar. Karena kalau stres itu kan semuanya berpengaruh ya Maya. Jadi stres itu mempengaruhi satu hormon, tapi hormon itu tuh kan kayak lingkaran. Jadi kalau misalnya satu hormon sudah bermasalah, pasti hormon-hormon yang lainnya pun bermasalah. Yang contohnya nih hormon yang ke kulit itu kan hormon estrogen. Jadi kalau misalnya ketika si hormon serotonin, hormon kebahagiaan itu bermasalah, berpengaruhlah sama si hormon estrogen yang menyebabkan kulit jadi kusam. Gitu sih Marina. Wah, ternyata memang apa pola hidup yang karena tadi nggak disiplin itu ya dok menjadi penyebab utama gitu kan selain pola makan dan segala macam. Sebenarnya dominannya makan. Saya juga baru tahu dok kalau ternyata di rumah tuh kompor ngaruh ya. Iya. Jadi saya pikir yang namanya sunscreen ya untuk apa sinar matahari aja. Ternyata ya si kompor, lampu segala macam juga punya dampak ya. Siap, iya gitu. Jadi kan banyak tuh orang, saya di rumah aja tapi kok fleknya nambah ya dok gitu kan. Tapi ya ternyata dia tidak menggunakan sunscreen gitu ketika masak gitu. Itu ngaruh banget sih. Ngaruh banget karena udah banyak jurnal penelitiannya juga mengenai ini Mbak. Jadi panas dari kompor tersebut kan. Gitu Mbak Nina. Kayaknya rada delay ya Mbak. Iya, kayaknya sinyalnya di Dokter Ika agak muter-muter gitu ya. Tapi asal kembali ke jalurnya lah. Mudah-mudahan ya kita dilancarkan sampai 45 menit sampai 60 menit ke depan ya dok. Amin. Terus kemudian
Nah, tadi dok kan ada yang nanya juga, sebenarnya sudah saya tanya barusan, seberapa besar pengaruh stres terhadap kesehatan kulit, terus menjaga kesehatan mental, itu awal yang penting nggak sih Ya dari pasti ya. merawat ke kulit wajah kita gitu? Jadi kalau misalnya stres itu pasti berpengaruh banget, sangat-sangat berpengaruh. Terutama, jadi kalau misalnya saya saran, kalau saat-saat sekarang kita bacalah berita-berita yang membuat kita happy, yang membuat kita happy juga pastinya gitu. Karena kalau misalnya dari WA group, Bahagia gitu dari ya dok WA ya. group terutama kan kita banyak ya mendengar cerita-cerita yang negatif ataupun menakutkan, tiba-tiba dengar, ini rame di luar, aduh kok orang serem banget sih di luar, kok rame banget, apa nggak takut gitu ya, kita timbul ketakutan sendiri dan tumbuhnya tuh jadi stres gitu. Hmm. Jadi kalau saya saran ya iya gitu. Tuh berarti Mbak Nina. Delay banget ya Mbak Nina ya. Hmm. Iya betul karena iya dok lumayan tapi masih 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 oke sih dok. dimaafkan ya. Pernah lebih parah soalnya curhat masih dimaafkan. Oke. Okay. Jadi itu sih kalau stres tuh Iya, berpengaruh banget ya gitu. itu dok, apalagi kan apa? Ibu-ibu kan banyak banget WA grup kan, ya di komplek, ya di sekolah anak-anaknya kan itu beritanya segala rupa, segala macam masuk ke situ, entah itu benar, entah itu Betul. hoax kan, cara tidak, cara tidak langsung mempengaruhi pola pikir kita, kemudian ketindakan kita, akhirnya kemana-mana, jadinya mukanya kusam lagi, nanti bingung lagi, ya kan, stres lagi, muter Belum lagi lagi ke situ ngajarin terus. anak-anak sekolah online ya Mbak Dina ya gitu kan. Kan banyak tuh ibu-ibu yang Nah, stres. itu Aduh gitu anaknya luar 4, kebayang biasa. dong. Iya, Ya itu. saya. Oh gitu. Saya 6 Mbak, untungnya yang 4 udah Ya bisa sendiri. Allah. Oke, ini udah banyak. Masya Allah, luar biasa. Iya dok, ya itulah ya. Udah banyak. Sambil mengumpulkan pertanyaan-pertanyaannya dok, Lumayan. kemudian saat hendak aktivitas keluar rumah, biasanya kita menggunakan makeup penuh, tapi saat di rumah aja seringkali abai gitu. Nah itu gimana mempengaruhi kondisi kulit kita tuh dok? Jadi makeupan nggak makeupan, makeupan nggak makeupan gitu. Itu berpengaruh nggak sih ke kondisi kulit dok? Sebenarnya sih bersyukur banget ya kalau misalnya ketika kita di rumah, kita yang tadinya ke kantor tuh selalu make up gitu, sebenarnya kita memberikan ruang pada kulit untuk bernafas gitu. Hmm. Pada dasarnya kan kulit benda hidup. Ketika kita memberikan make up seperti foundation ataupun makeup pigmented seperti blush on, otomatis itu menutup pori kan dan membuat kulit nggak bisa bernafas dengan Hmm. baik gitu. Jadi ketika kita di rumah itu berarti Hmm. fase kulit untuk beristirahat, untuk bernafas dengan baik, cukup dilindungi aja dengan sunscreen aja udah cukup. Jadi ketika 2 minggu pertama ya Mbak Nina ya banyak kan kita itu diminta tuh minum suplemen vitamin C, vitamin D, vitamin E gitu. Hmm. Jadi tuh banyak malah pasien-pasien itu yang bilang, "Dok, muka aku pori-porinya jadi bagus deh," gitu ya. Terus aku kok jadi cerahan gitu ya. Karena ya itu Hmm. Mbak Nina karena dibantu Hmm. suplemen dan kemudian kulit dia tuh lebih bernafas baik gitu karena kan benar-benar di rumah dan menggunakan produk-produk yang Hmm. memang yang wajibnya saja gitu loh. Jadi bukan ketika kita tidak menggunakan makeup itu nggak jadi masalah sih Mbak Nina, justru kita memberikan ruang bagi Nggak kulit untuk masalah ya. bernafas lebih lega gitu, untuk dia bisa beregenerasinya akan lebih optimal Hmm. kan gitu. Itu sih. Terus selain sunscreen ada perawatan dasar apa gitu dok yang untuk dipakai saat di rumah aja? Kalau di rumah aja saya saran yang pasti harus dipakai yaitu facial wash, kemudian moisturizer karena Mm-mm. ketika kita di rumah kita di ruangan yang dingin, AC misalnya
gitu di dalam rumah terus, itu biasa kulit jadi kering kan. Kita menggunakan moisturizer dan kemudian menggunakan sunscreen. Itu untuk di pagi gitu. Nah kemudian kalau misalnya ada serum-serum pelembab mau digunakan juga nggak masalah gitu. Nah ketika siang kita boleh apply lagi tuh si sunscreennya, apalagi sekarang kan kita tuh kalau misalnya masak siang ya Mbak Nina ya, karena kan mau buka puasa sore, masaknya pasti siang. Buka, Ulangin iya. lagi penggunaan sunscreennya, karena sunscreen di pagi itu paling bertahan 4-5 jam aja gitu. Jadi ulangi penggunaan sunscreennya, kemudian ketika malam kita boleh gunakan cuci muka, kemudian gunakan rangkaian malam seperti biasa gitu. Sebenarnya ini waktu yang tepat untuk kita merawat wajah sebaik-baiknya sih gitu. Yang penting hindari stres, kemudian perawatan wajah sebaik-baiknya ini waktu yang tepat banget gitu, karena kita nggak keluar-keluar, benar-benar di rumah aja gitu kan. Iya, betul. Gitu Iya. sih Mbak Rina. Selain apa perawatan wajah yang tepat itu juga asupan makanan yang bisa memaksimalkan hasil dari perawatan wajah. Ada nggak dok makanan-makanan apa aja gitu misalnya? Makanan yang standar ya pasti ya makanan sehat. Yang pertama itu buah-buahan pasti gitu, karena orang sering terlupakan dengan buah gitu, apalagi ketika puasa gini-gini ya. Kita buka hanya kurma, kemudian makan besar kenyang ya Mbak Rina ya gitu kan. Jadi buah, Gorengan nggak lupa gorengan, dok. apalagi ditambah gorengan gitu kan. Terus udah kayak gitu buah itu harus banget, sayur-sayuran pasti gitu, karena di situ antioksidannya tinggi kan. Nah kemudian minum air putih. Nah ketika kita di rumah kita nggak ngerasa capek kan, ngerasa ya udah cukup aja. Jadi minum air putih itu harus cukup. Nah 2 liter itu sebenarnya misalnya berat badan kita 40-50 kilo itu 2 liter. Kalau misalnya lebih dari itu berat badannya yang kita butuhkan pun ya akan lebih banyak. Misalnya 60 kilo butuhnya 3 liter gitu dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya asupan air putih yang harus juga benar-benar optimal. Dan kemudian kurangi Air gula. putih ya dok. Kemudian kurangi gula, tepung, produk-produk dairy produk kayak susu dan turunannya itu kalau bisa benar-benar dikurangin sih. Gitu. Kalau misalnya kita melarang benar sih nggak mungkin ya, apalagi ini mau lebaran kan Mbak Nina ya. Sekarang kue di mana-mana gitu. Kue dok ya. Ya, Itu. jadi kalau Kastengel. misalnya aduh kue nastar udah kebayang ya. Tuh iya dok, ya Allah bagaimana ini nasib saya. Apalagi itu. Terus dok, untuk yang sibuk gitu ya misalnya ya udah mulai nggak WFH nih, itu kadang-kadang kan kita sempat untuk ngerawat wajah, kadang-kadang kalau lagi buru-buru kan ya udahlah ya gitu kan, berangkat aja dulu, yang penting ngejar waktu, takut terlambat gitu. Nah kalau semepet-mepetnya waktu yang kita punya gitu dok untuk merawat wajah, itu fondasi yang paling penting banget itu apa sih dok? Misalnya, aduh nggak sempet saya pakai segala rupa gitu. Itu apa jadi kalau kira-kira ya dok? Sunscreen itu. Iya sunscreen itu benar. Jadi kalau saya sih prinsipnya yang pertama gunakan facial wash yang benar gitu, karena masalah kulit itu utamanya itu dari higienitas gitu. Jadi kayak jerawat, beruntus itu kan dari higienitas kan, dari kebersihan. Jadinya yang nggak punyanya krim wajah, setidaknya kita harus punya facial wash kemudian sunscreen, karena sunscreen yang bisa menyebabkan kulit kita jadi, kalau tanpa sunscreen nih yang kita menyebabkan kulit kita jadi aging, penuaan, kemudian timbulnya flek ataupun melasma. Ya itu sih, jadi kalau menurut saya yang paling inti sesibuk-sibuknya kita harus gunakan facial wash kemudian gunakan sunscreen, itu aja. Kalau misalnya saya sih kalau ditanya, "Duh, krim malam perlu nggak ya?" Perlu, tapi kalau misalnya males banget ya udah deh facial wash sama sunscreen aja cukup. Jangan sampai kebanyakan ya Mbak Nina, orang itu dulu-dulunya bilang yang penting itu tuh krim malam, krim pagi itu nggak penting.
karena dia pengen dapet cerahnya, karena obat pencerah itu kan di malam hari kan gitu. Nah itu tuh salah banget ketika kita menggunakan krim malam tetapi tidak di tidak menggunakan sunscreen, itu malah efek krim malamnya itu nggak ada hasilnya apa-apa gitu. Jadi yang paling penting itu menggunakan facial wash dengan sunscreen. Gitu. Gitu Mbak. Mm-mm. Udah banyak ya. Iya. Terus kalau sunscreen sendiri dok, aktivitas di dalam rumah, di luar rumah itu apa SPF-nya sama atau berbeda ya dok? Sebenarnya itu tergantung masing-masing jenis kulit ya. Jadi kalau misalnya di luar memang kita sarankan SPF-nya tuh 50 gitu ya, apalagi kan kita cuacanya panas gitu. Kalau misalnya di dalam rumah bisa dari 15, 30, tapi kalaupun kita mau menggunakan SPF yang 50 ya nggak masalah Mbak Nina gitu. Jadi karena kan tergantung masalah wajahnya, biasanya disesuaikan. Misalnya ketika kita wajahnya cenderung berjerawat, SPF pasti akan lebih sedikit, misalnya SPF 15 aja cukup gitu. Karena semakin tinggi SPF, biasa kepekatan si krim itu akan semakin pekat gitu. Sementara kalau kan krim-krim yang Gitu. terlalu pekat, karena dia akan memicu terjadinya jerawat kembali gitu. Oh gitu. Iya, soalnya saya pernah dengar tuh dok, katanya kalau di dalam rumah nggak usah yang, maksudnya aktivitas di dalam ruangan, bukan dalam rumah ya, nggak usah yang tinggi-tinggi karena nanti bisa menyebabkan jerawat gitu. Enggak sih, Ada jadi mau kepekatannya 30, itu ya, oke. 50 juga nggak masalah. Oh iya, iya. Dok, mulai bacain pertanyaan ya dok, udah mulai banyak yang masuk. Ayo. Dari Teti Polmasari, sejak stay at home, saya tidak melakukan perawatan wajah. Nah, ini yang tadi nih, dok. Saya mengandalkan facial foam yang ternyata membuat dagu saya berjerawat. Itu kenapa bisa begitu ya? Padahal produknya sering dipakai artis. Wah, penasaran. Oke, jadi sebenarnya gini ya, kondisi kulit masing-masing itu berbeda-beda gitu. Jadi dan kosmetik itu cocok-cocokan, udah pasti gitu. Istilahnya, walaupun misalnya nih kandungannya itu sama-sama hidroksi acid gitu, tapi merek A dengan merek B belum tentu sama gitu, belum tentu sama efeknya di wajah kita gitu. Jadi kalau misalnya artis-artis pakai, kemudian kita pakai jadi beruntus ataupun jadi bermasalah, ya berarti kita mungkin ada salah satu formulanya yang tidak sesuai di kulit wajah kita. Tapi kita juga nggak bisa salahkan si satu produk itu saja gitu kan, karena kan ada produk-produk yang lainnya juga yang kita gunakan gitu. Jadi karena si krim-krim ini kan saling bersinergi ya Mbak Nina ya gitu ya. Misalnya kita pakai facial wash, sunscreen gitu. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai formula yang satu dengan formula yang lainnya, ya itulah yang menimbulkan masalah pada kulit wajah. Kemudian kalau mungkin Mbaknya ini baru menggunakan si facial wash tersebut, itu bisa jadi timbul masalah karena pH kulit kita kan berubah gitu. Ketika kita ganti produk pasti ada perubahan pH kulit. Nah, perubahan pH kulit inilah yang bisa menyebabkan terjadinya beruntus ataupun masalah-masalah kulit wajah yang lainnya. Jadi barrier kulit itu tuh harus dipertahankan. Kalau saya saran, kalau sudah nyaman menggunakan produk facial wash terutama, itu tuh sudah nyaman, pertahankanlah seterusnya. Jadi nggak usah diganti-ganti lagi gitu. Kecuali kalau misalnya sudah menimbulkan masalah, itu silakan diganti. Tapi kalau kita udah nyaman dengan satu produk, ya udah produk itu aja gitu. Jadi kita jangan, nggak usah lah tergiur sama iklan dan sebagainya gitu sih Mbak Nina. Iya. Dok, maaf saya nyelipin pertanyaan saya sendiri nih dok. Kan tadi antara satu produk dengan produk yang lain itu kan bersinergi ya dok. Jadi apakah sebaiknya satu produk dan produk lain yang kita gunakan itu satu merek gitu dok, supaya kan ketahuan gitu ya kandungannya, yang ini cocok dengan yang sebelumnya atau yang lain sebenarnya gitu? sih nggak harus sih Mbak Nina, sebenarnya nggak harus. Sekarang juga rata-rata itu baik produk dokter maupun produk yang di luaran sudah memformulasikan bagaimana supaya
satu dengan yang lainnya itu bisa nyatu gitu. Tapi ada orang-orang yang sensitif, dia benar-benar harus menggunakan satu formula semuanya gitu. Ada yang seperti itu gitu. Jadi tipikal yang kulitnya yang sensitif sih kita gunakan satu produk. Jadi ketika satu merek gitu. Jadi ketika ada masalah, kita tahu kan, oh ternyata yang masalahnya sih gara-gara produk ini gitu. Tapi kalau ketika kita campur-campur produk, kita kan kadang bingung yang membuat beruntusan yang mana ya gitu kan, yang buat ini yang mana gitu. Kita tuh bingungnya seperti itu. Itu sih. Lalu iya, selain pola hidup tadi ya dok ya. benar. Ada pertanyaan lagi dok dari RSB_96. Assalamualaikum dokter cantik. Waalaikumsalam mbak. Waalaikumsalam. Aduh, masya Allah. Aduh, masya Allah ya. Ini apa saja antioksidan yang diperlukan saat pandemi katanya dok? Antioksidan yang diperlukan saat pandemi sebenarnya banyak ya gitu ya. Jadi karena kalau sekarang sih yang diperluin yang pertama kali vitamin C udah pasti. Kemudian vitamin D dan vitamin E. Nah sebenarnya dari ketiga ini vitamin D itu yang utama Mbak Nina gitu. Karena vitamin D itu benar-benar apa ya? Dia itu vitamin D itu sama kayak prohormon gitu. Jadi dia mempengaruhi kerja hormon. Nah di dalam tubuh kita ini kan ada sel-sel, ada hormon juga. Nah vitamin D lah yang berhubungan langsung dengan si hormon tersebut. Nah ketika imunitas kita bagus, nah vitamin D ini kayak key-nya imunitas gitulah. Jadi kalau misalnya kita vitamin D-nya cukup, insya Allah imunitas kita akan jadi baik gitu. Dan rata-rata tuh orang Indonesia tuh kekurangan vitamin D, Mbak Nina. Jadi kita nggak perlu takut hipervitaminosis, maksudnya kelebihan vitamin ketika kita minum vitamin D, apalagi pada saat-saat sekarang ini ya kita nggak perlu takut gitu. Karena dari saya praktek aja tuh mungkin yang normal selama ini tuh saya baru ketemu 1 atau 2 kali. Yang orang Indonesia yang vitamin D, kadar vitamin D-nya normal gitu. Saya aja rendah sih kadar vitamin D-nya, tapi sekarang sih udah normal gitu. Jadi memang rata-rata orang Indonesia kadar vitamin D-nya itu sangat kurang gitu. Nah makanya di saat-saat pandemi ini vitamin D itu happening kan gitu. Padahal dulu maksudnya dari kemarin-kemarin di ilmu gizi, di ilmu anti aging itu emang vitamin D itu ya digadang-gadang emang sebagai vitamin untuk imunitas tubuh yang baik lah gitu. Bukan hanya di Indonesia sih, hampir di seluruh dunia vitamin D itu juga rata-rata orang kekurangan sebenarnya. Gitu. Jadi vitamin C, vitamin D, vitamin E. Mbak, berarti iya. Berarti jangan salah kaprah. Jadi yang dibeli malah yang diutamakan vitamin D karena di marketplace di mana-mana di supermarket yang kosong vitamin C, dok. Vitamin E banyak, vitamin D juga masih ada. Iya. Ternyata bukan itu satu-satunya ya, dok. Dan perlu diketahui juga Mbak Nina, sebenarnya kita nggak usah berpatokan sama, maksudnya berpatokan sama suplemen iya dalam kondisi sekarang gitu ya. Kita juga asupan makanan gitu, pola apa sih sebenarnya vitamin C, vitamin D, antioksidan itu bisa kita dapat dari makanan kan gitu. Jadi kita nggak usah lah beli sampai yang mahal-mahal banget sih vitamin C gitu ya. Nggak harus seperti itu karena itu bisa diganti dengan makanan gitu. Jadi yang penting kita mengandung makanan yang sehat gitu. Itu sih intinya. Jadi supaya kemudian supaya orang nggak berebut tuh sama si vitamin C-nya ya. Iya. Belum lagi yang ini apa namanya nimbun ya dok, masya Allah. Mudah-mudahan dikembalikan ke jalan yang benar. Amin. Ada pertanyaan lagi dok dari Sabil_34. Assalamualaikum kak. Aduh, saya tuh kalau dia manggil kakak ya, panggil kakak dok. Assalamualaikum kak. Jadi kayak langsung termotivasi. Kakak loh Mbak Nina. Iya, sama anaknya dokter Ika, saya dipanggil kakak. Terus begitu tahu temennya bundanya, temennya ibunya, dipanggilnya jadi tante deh. Aku bilang, jadi berubah deh. Kalau
Nah, kembali lagi, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi dok dari Sabil. Oke. Tadi dilanjutkan, saya gadis kak, umur 18 tahun. Kulit saya berminyak kak, sering timbul jerawat, apalagi sebelum menstruasi. Adanya pandemi ini, apa yang harus saya lakukan dengan perawatan wajah saya, katanya. Gadis Oke, yang 18 pertama. tahun, kulitnya berminyak, sering berjerawat. Oke, waalaikumsalam sayang. Jadi intinya tuh kalau misalnya berjerawat, kita juga bukan hanya ada 3 pilar sih. Kita harus memilih skincare yang tepat, kemudian pola makan yang tepat juga gitu. Jadi untuk pola makan terutama, kita kalau bisa hindarin yang tepung-tepungan, kemudian produk susu. Ini selagi masih jerawat aja sih ya Mbak Nina. Kalau seterusnya nggak harus gitu. Produk susu yang tadi saya sampaikan, kemudian seafood, udang, kerang, kepiting, kemudian segala macam telur dan mie instan. Agak banyak sih, tapi ikan, daging itu tuh masih boleh, masih oke gitu, masih nggak masalah. Yang penting itu telur, seafood, kemudian mie instan itu kalau bisa dihindarin. Itu yang pertama, pola makan. Kemudian yang kedua pola tidur. Pola tidur kalau bisa, karena pada libur kayak gini banyak tuh anak-anak gadangan Mbak Nina ya. Jadi malam baru tidur, kadang sampai pagi, baru dari pagi sampai siang tidur ya. Jadi pola tidur juga harus benar. Dan kemudian kalau misalnya produk apa yang sebaiknya digunakan, sebenarnya sih ya itu tadi, jerawat itu tuh yang penting higienitas kan. Jadi kita harus bersihkan wajah benar-benar dengan sempurna. Kalau untuk yang berjerawat, kita bisa gunakan double cleansing istilahnya. Jadi kita bisa gunakan seperti banyak yang dijual sekarang ya, ada micellar water, kemudian ada facial wash. Itu harus kita gunakan dua-duanya, karena kalau kita menggunakan facial wash saja biasanya kurang sempurna untuk membersihkannya. Itu sih. Kemudian menggunakan produk yang untuk mengobati jerawat. Nah, ketika mau menstruasi jerawat tumbuh itu normal ya, itu normal, jadi itu nggak masalah. Nanti pada akhirnya jika metabolisme kita bagus, pola makan, pola hidup kita baik, itu akan berubah dengan sendirinya sih. Gitu Mbak. Oke, semoga terjawab ya Mbak. Kakak. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi dok, kenapa perawatan kulit untuk siang hari harus berbeda dengan malam hari katanya? Oh gitu, oke. Ya harus ya, karena kalau misalnya pada siang hari dari cuacanya aja berbeda kan. Siang hari adanya matahari, malam hari adanya bulan. Jadi intinya gini sih, ketika pagi hari kita memang membutuhkan proteksi intinya. Jadi justru itu yang paling diutamakan, kita menggunakan pelembab, kemudian untuk barrier kulit supaya baik, kemudian kita menggunakan sun protection supaya kulit wajah terlindungi. Dan kemudian kalau malam hari itu sifatnya adalah menutrisi. Karena kenapa? Ketika malam hari itu adalah waktunya sel-sel tubuh kita untuk beristirahat, melakukan detoksifikasi, melakukan regenerasi gitu. Jadinya ketika malam hari itulah yang diberikan nutrisi, vitamin. Jadi kita nggak perlu proteksi gitu, karena itulah saatnya kita untuk regenerasi dan detoksifikasi daripada kulit tersebut. Gitu. Fungsinya memang Fungsinya berbeda ya memang dok, berbeda. berarti ya, pagi dan malam Iya. ya. Oke, iya. Kemudian ada lagi dari Ani Guntarti. Dok, kenapa kok muka saya jadi minyakan ya? Padahal biasanya sebelum di rumah aja, muka saya normal-normal aja. Kemudian untuk umur 50 tahun, bagaimana perawatannya? Terima kasih dok. Untuk Ibu Ani, kalau 50 tahun minyakan itu bersyukur banget loh Bu, itu karena berminyak itu membuat kita tuh jadi lebih awet muda. Jadi nggak masalah sih, itu baik banget, berarti metabolisme ibu cukup, metabolisme ibu itu sangat baik gitu. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau ibu terganggu banget dengan berminyak di wajah tersebut, bisa ibu menggunakan facial wash. Misalnya ketika siang hari gunakan lagi facial wash, itu nggak masalah, tapi maksimal 3 kali ya dalam sehari gitu. Kemudian gunakan misalnya toner yang sifatnya untuk
untuk merapatkan pori-pori, yang lebih bukan untuk whitening ya yang kita gunakan gitu. Karena produk-produk yang whitening biasanya membuat kulit jadi lebih lembab. Tapi kalau saran saya kalau berminyak saja tapi tidak berjerawat nggak masalah Ibu. Jadi itu harus disyukuri banget gitu. Nah, kemudian untuk usia 50 tahun perawatannya yang pasti menggunakan ya sama sih Bu sebenarnya, kita gunakan pelembab, kemudian menggunakan produk-produk yang sifatnya anti aging. Biasanya menggunakan produk-produk yang isinya retinol, kemudian peptide, itu Ibu boleh jadi pilihan ya untuk produk yang digunakan di wajah. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan eksfoliasi Ibu gitu, bisa dilakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali menggunakan produk-produk ya home peeling seperti alpha hydroxy acid, beta hydroxy acid, glycolic acid, banyak banget yang sekarang dijual ya di pasaran gitu. Jadi itu bisa juga kita gunakan. Nah, kalau misalnya Ibu berminyak bisa juga tuh kita gunakan peeling tersebut Bu. Kita gunakan seminggu sekali. Itu bisa untuk membantu mengurangi minyaknya juga. Gitu Ibu. Iya, iya. Ibu kalau bingung-bingung ke NHK Beauty Care aja, semuanya banyaknya juga pakai. Iya. Dok, ada pertanyaan lagi dok dari anik.r.marnoswito. Dok, benarkah stres di masa pandemi seperti ini juga membuat kulit stres? Bagaimana ciri kulit stres dan apa solusinya? Nah, jadi tadi udah ya sebenarnya ya Mbak Dina ya, benar. Jadi kalau misalnya stres dapat mempengaruhi kulit banget gitu, karena yaitu stres itu kan mempengaruhi salah satu hormon gitu, hormon serotonin, hormon endorfin gitu. Jadi pastinya akan mempengaruhi si hormon estrogen yang berhubungan sama si kulit kita gitu. Jadi biasanya membuat kulit jadi kering, kusam dan sebagainya. Ciri-ciri kulit stres ya itu tadi, kering, kusam, kemudian ya itu sih, kering, kusam, jerawat, beruntus, itu salah satu ciri-ciri kulit stres gitu. Kalau solusinya tergantung masalah yang ditimbulkan oleh si stres itu pada kulit gitu. Jadi kalau misalnya kita kulitnya kering, otomatis kita membutuhkan selain asupan juga membutuhkan moisturizer yang lebih gitu, pelembab yang lebih. Ketika berjerawat ya kita batasin makannya, pola makannya diatur gitu sih. Jadi hal seperti itu yang bisa kita lakukan. Kemudian ya itu tadi, jangan baca-baca yang aneh-aneh, yang happy-happy aja. Terus kemudian satu lagi Mbak Nina, stres itu juga bisa, stres itu, kulit kusam itu selama masa pandemi ini juga bisa disebabkan karena smartphone loh. Jadi cahaya radiasi dari smartphone itu juga bisa menyebabkan penuaan. Udah banyak sih penelitian-penelitiannya. Kemudian bener gak sih ketika di pandemi ini sering banget ngerasa pegel sih di leher belakang, di bagian punggung gitu kan. Itu tuh sebenarnya bisa disebabkan karena penggunaan gadget yang terlalu lama. Walaupun kita menggunakan gadgetnya sambil tiduran ya, tapi itu ternyata berpengaruh banget gitu. Jadi stres juga banyak ditimbulkan karena memakai gadget yang terlalu lama. Gitu Mbak. Jadi ya selain ada efek ke wajah itu ya dok itu ya. berefek ke wajah banget. Terus ada lagi dok. Dari Bunda _Evian, Assalamualaikum dokter cantik. Waalaikumsalam. Perkenalkan ke saya. Waalaikumsalam. Apakah sabun mandi boleh untuk cuci muka? Katanya dok. Lalu apa efeknya? Berbahayakah bagi kulit? Jadi kulit wajah itu tuh beda ya, ketebalannya, teksturnya beda dengan kulit tubuh gitu. Jadi kenapa kita selalu bedakan ini untuk sabun wajah ya Ibu, dan kemudian ini untuk sabun tubuh, untuk sabun mandi gitu. Kenapa dibedakan? Karena memang peruntukannya berbeda, formulasinya berbeda, pH-nya pun berbeda gitu. Jadi bentuk ya itu sih, formulasinya itu benar-benar beda gitu. Jadi kalau saya saran, gunakanlah sabun wajah untuk wajah dan gunakanlah sabun mandi untuk
untuk mandi gitu ya. Jadi jangan nanti sabun wajah dipakai untuk mandi. Sebenarnya itu nggak masalah, lebih nggak masalah karena kulit wajah yang lebih sensitif daripada kulit tubuh ya gitu. Tapi kan sayang ya Mbak Nina kalau misalnya sabun wajah dipakai untuk sabun Iya, mandi gitu. Ya nggak boleh, efeknya itu. banyak Bu, bisa menyebabkan kulit kering terutama. Yang paling banyak itu gunain sabun apa sih, sabun baby ya untuk wajah gitu kan, itu yang banyak orang gunakan gitu. Tapi kalau Hmm, saya saran sih sebaiknya jangan, kalau misalnya kita udah dewasa gunakanlah sabun yang seharusnya gitu, kecuali kalau memang ada oke, yang oke. sensitif Iya, sekali gitu ya silahkan. iya. Kemudian penggunaan apa namanya sabun jenis tertentu gitu ya dok, katanya bisa mereduksi kemungkinan berjerawat gitu seperti eh, suami saya kan dulu jerawatan banget dok, kemudian sabunnya itu diganti dan itu bisa untuk sekalian buat muka. Contoh seperti Bener, Oilum gitu misalnya dok, itu bener benar sih, atau bisa bisa. betul ya dok ya? Hmm, bisa ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan interleukin strip 6 dok katanya? Wow. Mungkin biasa tertulis di ini kali ya, di komposisi gitu kali ya. Interleukin 6 itu sebenarnya sitokin, maksudnya itu tuh di dalam tubuh kita sih, di bagian seluler kita. Itu yang Hmm, menyebabkan yang apa sih, untuk berhubungan sama inflamasi. Inflamasi itu apa ya? Peradangan kayak gitu, Mbak, gitu. Jadi kalau interleukin 6 ini terlalu dalam banget sih ya gitu ya. Jadi kita mau menjelaskannya secara awam, intinya itu bagian seluler di tubuh kita yang berhubungan dengan adanya peradangan, imunitas gitu, itu berhubungan semuanya. Kalau interleukin 6 itu hmm, sebenarnya nggak ada sih. hmm, Kalau menurut saya nggak ada di kandungan, biasanya mungkin di penjelasan mengenai imunitas tubuh biasanya itu berhubungan dengan si interleukin 6. Jadi interleukin 6 ini aktif karena adanya rangsangan dari luar sehingga diperlukan imunitas yang lebih gitu. Itu sih untuk interleukin 6 sendiri. oke. Mm-mm. Iya. Kemudian ada pertanyaan, tapi saya bacakan, tapi sebenarnya jawabannya sudah dipaparkan oleh Dokter Ika Iya. dari M. Wuryantati. Dok, bagaimana menjaga kulit saat di rumah aja, apalagi sekarang kan puasa. Saya sering bukanya dengan gorengan dan es. Apakah berpengaruh ke kulit? Terus bagaimana mengatasinya? Tadi sudah dipaparkan Iya, ya dok ya, gitu mengatasinya kan. kurangin makan gorengan ya, Mbak? Kemudian, iya, mengatasinya jangan minum es dan jangan makan gorengan, dikurangi. Aduh, luar biasa. Kemudian ada Novi Elviandari, dok, mau tanya dok, bagaimana cara menghilangkan kemerahan di wajah katanya. Oke, kalau misalnya menghilangkan kemerahan di wajah, saya mungkin perlu tahu dulu kemerahan di wajahnya karena apa gitu. Kalau misalnya kemerahan di wajahnya disebabkan karena paparan sinar matahari, mungkin kita bisa menggunakan sunscreen itu lebih optimal gitu. Karena sebenarnya menurut WHO gitu, sunscreen itu 2 mili loh Mbak ketebalannya yang harus kita pakai di wajah gitu. Iya, Oh itu kalau menurut gitu. WHO, tapi kan kita rasanya ya ampun gimana banget ya gitu ya. Nah kemudian itu kalau misalnya Hmm, disebabkan hmm, paparan sinar matahari. Namun kalau misalnya merah disebabkan karena hmm, penggunaan krim, mungkin krimnya itu boleh di pelan-pelan. Misalnya tadinya kita gunakan setiap hari, boleh kita gunakan misalnya dalam seminggu cukup 4 hari diselang-seling gitu. Itu mungkin bisa solusinya seperti itu. hmm, Atau kita bisa gunakan krim anti iritasi gitu untuk mengurangi si merahnya tersebut. Nah, hmm. saya saran jika menggunakan produk dan kemudian itu membuat kulit wajah jadi merah dan sebagainya, coba ditanyakan lagi ke dokternya, kemudian apakah karena merah itu adalah tanda-tanda reaksi alergi bisa gitu kan. Jadi kita boleh tanyakan Hmm, kepada dokternya. Namun kalau misalnya tidak menggunakan krim dokter dan oke. kemudian kulitnya merah ya salah satunya kita menggunakan krim anti iritasi. Dan coba dilihat apa sih yang menyebabkan kulit wajah merah tuh krim yang mana gitu. Jadi itu bisa kita hindarkan gitu.
Mohon maaf sinyal. Kita undang Dokter Ika lagi. Belum ada beliaunya. Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya mungkin sudah dipaparkan oleh Dokter Ika, mungkin saya jawab bacakan pertanyaannya saja supaya nanti kita bisa punya informasi yang lebih banyak ya tentang perawatan kulit saat di rumah aja. Kita tunggu Dokter Ikanya untuk di-invite kembali. Nah ini. Waiting. Halo dok. Sudah Halo. kembali lagi. Iya, akhirnya ya terpisahkan oleh koneksi. Untung tadi keputusnya pas ya. Iya, jadi tadi karena udah agak lama, jadi saya end sekalian dok supaya bisa di save kan. Takutnya nanti kalau udah putus bener-bener nggak kita yang end nggak ke save dok. Sayang banget kan, udah banyak sekali yang dibahas. Iya, langsung boleh dok. Iya, ada pertanyaan Tadi apa ya tadi? lagi. Ke pertanyaan lagi dok, saya biasa memakai produk dari klinik kecantikan, berhubung lagi stay at home, saya pakai merek lain, itu berpengaruh nggak ya ke kulit wajah katanya? Kalau misalnya sebelumnya menggunakan produk klinik kecantikan kemudian ganti merek lain, sebenarnya sih kalau ketika perubahan tidak terjadi masalah dan selama produk-produk yang digunakan adalah produk-produk yang aman, nggak akan ada masalah sih mbak gitu. Jadi kecuali ada nih yang sensitif banget, yaitu karena tadinya perubahan pH dari produk satu ke produk yang lainnya sehingga menimbulkan masalah beruntus, yaitu masalah. Tapi kalau ketika mbak berubah merek dan kemudian nggak ada permasalahan di wajah, ya sudah lanjutin aja, nggak apa-apa. Berarti klinik kecantikannya bagus karena nggak menimbulkan masalah. Luar biasa. Seperti siapa? Seperti saya gitu ya. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Inung Kurnia. Sore dok, anak saya ada gangguan dermatitis atopik. Sejak di rumah aja kok kulitnya makin kusam, gatal makin parah. Mau ke rumah sakit takut. Beli obat bebas tapi tidak banyak berubah. Lalu apa yang harus dilakukan katanya dok? Dermatitis atopik. Atopik ya. Jadi kalau dermatitis atopik itu biasanya sama sesuatu ya mbak ya, misalnya dari makanan, kemudian atau dari debu dan sebagainya. Jadi satu-satunya jalan yang menghindari penyebab tersebut gitu. Jadi itu udah bawaan juga kan. Nah mungkin dermatitis atopik ini erat sekali hubungannya dengan faktor stres. Jadi ketika dia stres, pasti akan memicu terjadinya dermatitis atopik lebih lagi. Mungkin kita bawa happy kali ya si anak. Misalnya bawa aja jalan-jalan kemana, atau sesuatu lah yang dia buat happy gitu. Karena kita tuh nggak tahu loh Mbak Nina, ternyata tuh anak-anak tuh sekarang juga ada yang stres kan di rumah aja gitu loh. Jadi bukan hanya kita gitu ya, bukan hanya orang tua. Jadi kita juga jangan melampiaskan ya. Jadi enggak sih. Jadi dermatitis atopik ini sangat erat sekali hubungannya. Mungkin dia bukan juga dari orang tua, bukan gitu. Misalnya dari dia sekolah online, banyak tugas dan sebagainya gitu kan. Itu juga bisa menyebabkan stres pada anak sehingga dermatitis atopiknya juga semakin lebih terpicu gitu. Itu sih Mbak. Jadi kalau misalnya tetap kita produk-produk yang ada di pasaran. Kalau misalnya dermatitis atopik, saya rasa jangan dulu deh, nggak usah dulu ke dokter ya, kita di rumah aja karena nggak terlalu urgent. Jadi ya itu sih solusinya, mungkin coba buat happy Bu.
bisa dibuat happy. Ada lagi dok dari Silvianesa Putra, dok skincare yang aman untuk ibu hamil. Nah ini selama di rumah aja, soalnya wajah malah jadi kering banget. Skincare untuk ibu hamil katanya dok. Sebenarnya, oke. Skincare untuk ibu hamil itu sebenarnya banyak banget ya gitu. Yang penting kita nggak menggunakan produk-produk pencerah, nggak menggunakan antibiotik itu. Jadi kalau untuk kering itu kan solusinya hanya moisturizer, kemudian ya itu tadi yang saya sampaikan nutrisi-nutrisi yang mengandung peptide itu bisa untuk mengatasi si kulit kering tersebut. Banyak kok, banyak banget sekarang jual di pasaran tuh produk-produk yang untuk mengurangi keluhan kulit kering gitu. Jadi bisa digunakan aja. Jadi nggak perlu takut ketika hamil juga harus gunakan tetap sunscreen ya Bu. Sunscreen, facial wash, moisturizer itu wajib gitu. Sebenarnya kalau kering ketika hamil itu bisa juga disebabkan karena hormon pasti. Iya iya. Masih banyak dok pertanyaannya. Mungkin saya bacakan 3 lagi. Karena waktunya kurang panjang ya dok, nanti kita nggak pamit-pamit sama Instagramnya langsung di-cut lagi. Ini ya Allah, pertanyaannya apa saja faktor yang membuat risiko kanker kulit makin tinggi katanya dok? Sebenarnya kalau kanker kulit itu, kanker itu kan salah satunya kalau kanker kulit ya yang diketahui sekarang itu ya terlalu terpajan sinar matahari terlalu lama. Nah justru itu makanya disarankan ketika kita berjemur untuk mendapatkan vitamin D juga jangan terlalu over, jangan terlalu lama. Cukup 5-10 menit aja. Terus kemudian kita juga harus memperhatikan UV index. Jadi kita bisa download AccuWeather, salah satu aplikasi Mbak Nina, karena di masing-masing daerah itu kan beda-beda ya. Misalnya kayak di Aceh itu kan panas ya. Jadi di jam 8 aja tuh udah panas banget, mungkin UV indexnya udah 45 gitu. Jadi kalau misalnya selagi masih UV indexnya 5 ke bawah itu aman, silahkan aja untuk kita berjemur dan cukup 5-10 menit aja Mbak Nina, nggak perlu lama-lama. Dan kemudian tetap harus menggunakan sunscreen. Karena ada yang bilang, kalau misalnya nanti gunain sunscreen nanti nggak terserap sempurna. Wajah ini kan hanya sebagian kecil dari tubuh kita ya. Jadi yang sebaiknya yang kena itu bagian punggung, masih bisa bagian tangan, bagian kaki, itu yang sebaiknya terkena kan itu daerahnya lebih luas. Dan itu saja tuh sudah cukup. Jadi pajanan sinar matahari itu erat sekali hubungannya dengan kayak kanker kulit sih gitu. Nah kemudian banyak lagi dan kanker kulit itu juga banyak lagi ya penyebab-penyebabnya yang masih belum diketahui gitu. Salah satunya yang udah positif adalah pajanan sinar matahari itu. Baik. Kemudian 2 pertanyaan terakhir. Dok, krim kulit seperti apa yang cocok untuk kulit orang yang sudah menopause supaya kulit tetap cerah, dari Mbak Inung Kurnia? Oke. Jadi ya itu ya kalau misalnya rata-rata kalau misalnya udah menopause kan estrogen tuh berkurang, otomatis kulit pasti akan jadi kering. Itu rata-rata hampir itu pasti kulit jadi kering. Yang pasti kita harus menggunakan krim-krim yang mengandung pelembab yang lebih. Sekarang itu banyak sekali dijual kayak yang mengandung hyaluronic acid, ya peptide tadi, bolak-balik saya nyebutin peptide ya gitu. Jadi yang mengandung pelembab yang tinggi itu yang sebaiknya kita gunakan untuk yang sudah menopause gitu. Karena kita masalahnya rata-rata sih kering biasanya kalau menopause, kelembapannya yang kurang gitu. Jadi kita menggunakan produk-produk yang untuk melembabkan dan meningkatkan kolagen. Itu sih Mbak. Untuk yang ini dok, apa namanya, garis-garis halus tanda penuaan dini, kalau di rumah aja sebaiknya memakai perawatan apa? Tanya dok. Pertanyaan terakhir dari Mbak M. Wurian Tati. Perawatannya ya itu tadi Mbak, kita menggunakan moisturizer pasti ya gitu. Kemudian krim-krim malamnya usahakan yang mengandung produk-produk anti aging, yaitu tadi si retinol, hyaluronic acid, peptide, banyak banget sih gitu ya. Jadi itu
intinya yang untuk mengurangi kerutan, minimalisir kerutan. Kemudian kalau kerutan itu sendiri sebaiknya tuh kita kalau misalnya ketika ketika kita berekspresi itu jangan yang terlalu misalnya ini tuh dikerutin banget gitu ya. Jadi hal-hal kebiasaan kita sehari-hari pun juga harus diperbaiki. Kemudian misalnya tidur, kita posisinya ke salah satu sisi aja itu juga sebenarnya memang iya kita sebaiknya kalau dari agama juga ke sisi kanan ya gitu. Jadi itu juga nggak masalah gitu. Tapi ya kita seimbangkan lah gitu. Itu kadang yang menyebabkan ada kerutan yang lebih di salah satu sisi gitu sih. Gitu. Jadi ya gunakan itu deh. Luar biasa banget kan. Topiknya memang sangat ditunggu-tunggu dok, karena kan seputar kesehatan dan perawatan wajah saat di rumah aja. Hmm. Itu tapi mau ke wajah saat ini juga kan apa banyak kan prakteknya kan di rumah sakit ya dok, yang nggak punya klinik kan, jadi takut gitu mau ke rumah sakit gitu. Nah, pemaparan dari dokter alhamdulillah luar biasa sekali. Saya sendiri juga sampai mau baca pertanyaan kayak apa ya, nggak mau fokusnya hilang gitu, jadi apa nih gitu kan, karena memang banyak banget pertanyaan yang juga keluar dari diri saya, dan banyak banget pemaparan dari dokter yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dok. Ini terakhir nih dok, sebelum pengumuman pemenang, tips dari dokter kira-kira apa sih untuk perawatan kulit di masa pandemi ini gitu dok? Sebelumnya saya justru yang berterima kasih banget nih Mbak Nina udah diundang sama Mbak Nina. Kemudian kalau tips-tipsnya apa ya? Tipsnya yang pertama hindari stres Mbak Nina. Yang pertama hindari stres. Kemudian karena inti dari semuanya itu yaitu yang kedua itu bersyukur. Hindari stres, bersyukur itu yang paling. Jadi kalau misalnya udah itu terlewati, insya Allah cerah-cerah aja sih mbak wajahnya. Dan kemudian yang pasti di rumah itu harus gunakan facial wash minimal 2 kali sehari, pagi dan malam, karena sekalipun kita di rumah aja debu kotoran itu tetap ada gitu. Dan kemudian kita menggunakan sunscreen itu wajib sekalipun kita di rumah aja, karena panas dari kompor, kemudian dari lampu dan sebagainya itu juga bisa menyebabkan kulit menjadi kusam. Kita gunakanlah produk-produk untuk perawatan wajah dari pagi hingga malam. Nah, kalau misalnya yang rajin nih, kita bisa menggunakan home peeling. Kita bisa gunakan seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk mengangkat sel-sel kulit mati apabila sekarang kan klinik-klinik kecantikan banyak yang tutup ya, gitu, terlalu dekat gitu. Jadi kita bisa kita harus mengkonsumsi suplemen ya supaya lebih sehat dan kulit lebih cerah. Itu aja sih Mbak Nina tips-tipsnya. Oh, pola makannya juga harus baik. Iya, tapi selain itu semua tadi yang 2 di depan itu ya dok, yang jadi tips, 2 tips pertama kan selalu bersyukur, dan juga satu lagi hindari apa tadi dok? Hindari stres. Nah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak dokter. Ini kita tinggal 2 pemenangnya. Siapa sajakah 2 penanya 2 pertanyaan terbaik? Asik banget sih. Yang akan diberikan hadiah oleh Nina Nugroho Store. Untuk para pemenangnya nanti silakan hubungi nomor yang ada di bio Instagramnya Nina Nugroho Store, atau di DM aja Nina Nugroho Store-nya, mangga nanti akan berikan langkah-langkah selanjutnya harus seperti apa. Pemenangnya adalah jeng. Asik banget. Yang pertama adalah Inung Kurnia. Pertanyaannya yang anak saya ada gangguan dermatitis atopik itu dok. Sejak di rumah aja kok kulitnya makin kusam, gatal makin parah, mau ke dokter takut, beli obat bebas
tidak banyak berubah, lalu apa yang harus dilakukan itu. Kemudian yang kedua adalah RSB_96 antioksidan yang diperlukan saat pandemi katanya. Selamat ya untuk mbak semuanya. Nah, untuk mbak yang lain yang apa namanya belum sempat nonton live Instagramnya dari saya Nina Nugroho dan Dr. Ika Mikradini, bisa dilihat pembahasan yang tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Ika melalui IGTV-nya Nina Nugroho Store. Nah, itu dok yang pada nggak sempet nih karena lagi masak misalnya, mangga silakan bisa ditonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Terima kasih banyak dok, sekali lagi. Saya juga terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya Mbak Nina ya. Sama-sama. Masih belum profesional gitu kan, masih banyak belajar. Insya Allah semoga kita selalu apa namanya niatnya baik, menebarkan manfaat, mudah-mudahan diterima dan juga bermanfaat untuk mbak semuanya di rumah. Terima kasih dokter, sehat selalu ya, selamat berbuka puasa nanti. Salam untuk anak-anak. Sama-sama Mbak Nina. Assalamualaikum. Iya dok, sampai ketemu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya, alhamdulillah Mbak. Sesi dengan Dr. Ika Mikradini seputar perawatan wajah saat di rumah aja hari ini telah selesai. Nah, tadi juga sudah diumumkan 2 pemenangnya. Nah, untuk Mbak yang belum beruntung, tidak apa-apa karena masih akan ada Nina Nugroho Solution dengan tema-tema yang lainnya di hari Sabtu dan hari Rabu di minggu-minggu yang akan datang. Nah, untuk hari Sabtu ini, pembahasannya tidak kalah menarik nih Mbak, apalagi untuk para pengusaha. Pembahasannya adalah tentang inovasi bisnis seperti apa sih yang harus kita lakukan di saat krisis seperti ini gitu kan, ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa yang memang beliau sangat sangat pakar banget di bidang keinovasian gitu kan, yaitu Dokter Indrawan Nugroho. Dokternya ini adalah dari ininya ya, bukan dokter dari klinis, tapi dokter dari program doktoral beliau gitu. Nah, jangan lupa Mbak, jangan lewatkan di hari Sabtu nanti jam 4 sore ditemani oleh narasumber Dr. Indrawan Nugroho terkait dengan tema yang para pengusaha sekarang lagi perlukan ya, yaitu inovasi di bisnis pada masa pandemik ini gitu. Terima kasih karena telah menyaksikan live Instagram dari Nina Nugroho Store. Apabila yang belum sempat menyaksikan selama live Instagram 60 menit ke belakang, maka bisa diakses lewat IGTV-nya Nina Nugroho Store. Nah, semua pembahasan dengan Dr. Ika Mikradini tadi juga lengkap terpapar di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Terima kasih Mbak, mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan selama saya memoderatori acara, mudah-mudahan dimaafkan, mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik lagi. Semoga Mbak selalu sehat, dan jangan lupa nantikan terus live Instagramnya Nina Nugroho Store yang akan diadakan setiap minggu itu 2 kali di hari Rabu dan hari Sabtu jam 4 sore dengan topik-topik yang menarik, dan pastinya kami berusaha untuk memberikan solusi pada kegelisahan dan pada tantangan mbak-mbak semua di rumah. Saya pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak, selamat berbuka puasa ya.